Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-12 dan 13. Tertulis demikian, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, sudah saatnya kita harus meninggalkan tradisi agama yang tidak membuat kita berjumpa dengan Allah atau mengalami Tuhan secara pribadi atau secara langsung. Sudah saatnya kita akil balik. Kita tidak boleh seperti orang-orang Kristen, ya seperti orang-orang Yahudi maksud saya, yang masih ribut di dalam kegiatan keagamaan. Mereka hanya berkutat di halaman. Mereka hanya sibuk dengan jual beli, mencari keuntungan, nafkah di dalam pelayanan. Bait Allah dijadikan tempat transaksional, saudara. Ini adalah sebuah kejahatan yang jarang orang memperhatikan ayat ini, saudara. Mereka hanya ribut soal bagaimana mendapatkan keuntungan di bait Allah tersebut. Ada kesempatan untuk meraih keuntungan. Ada kesempatan berbisnis. Tentu tidak salah kita berbisnis. Tapi ini saudara di bait Allah loh. Bait Allah itu merupakan tempat kehadiran Allah. Bait Allah adalah rumah doa, tetapi dijadikan sebagai sarang penyamun. Ini adalah kejahatan di mata Allah, saudara. Mereka hanya sibuk dengan hal-hal lahiriah yang tidak membuat mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan memang tidak hadir di halaman itu. Tuhan hadir di ruang Maha Kudus. Sudah saatnya kita meninggalkan hal-hal itu. Dan kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Bertemu dengan Allah. Mendengar Tuhan berbicara. Kita mendengar firman-Nya. Karena tidak mungkin seseorang mendengar firman atau suara Tuhan di halaman. Tapi di ruang Maha Kudus. Jangan sampai saudara kita hanya menjadi orang Kristen halaman. Yang hanya sibuk ribut masalah organisasi. Siapa yang mau memimpin, siapa yang mau menjadi ketua sinode, bagaimana dia bisa menjadi ketua sinode, gerakan politik apa yang harus kita kerahkan, kita gunakan supaya seorang hamba Tuhan yang kita jagokan bisa terpilih menjadi ketua sinode. Itu sebuah kejahatan, saudara. Apalagi kalau sampai menggunakan uang. Itu yang disebut dengan ada transaksional.
Tidak boleh menjadikan rumah Tuhan itu sebagai tempat transaksional. Menjadi orang Kristen bukan memburu dompetnya Tuhan, tapi memburu hati Tuhan, saudara. Saya tidak menghakimi gereja-gereja yang hanya sibuk dengan teologi kemakmuran. Tapi itu adalah sebuah penyesatan yang terselubung. Pemimpin-pemimpin gereja yang mengajarkan Injil yang salah terhadap jemaat, membuat akhirnya jemaat disimpangkan dari kebenaran yang murni. Yang mestinya yang dikejar itu adalah hati Tuhan, perasaan Bapa. Bukan bagaimana mendapatkan keuntungan, datang ke gereja supaya mendapatkan mujizat, datang ke gereja supaya ekonomiku baik-baik. Itu transaksi dengan Tuhan. Itu tindakan kurang ajar. Dan banyak pelayan Tuhan demikian, saudara. Dia tidak mau melayani kalau tidak mendapatkan PK. Hidupmu sudah dibayar lunas loh. Saya kagum ya, bangga dengan ada orang-orang ya yang menjadi aktivis. Mereka kerja ya, tapi masih memberi waktu untuk melayani. Tidak mengharapkan apa-apa, itu luar biasa. Iya, luar biasa itu, saudara. Tapi lihat banyak gereja hari ini sudah tidak menghakimi ya, saudara. Coba perhatikan. Orang datang ke gereja itu cuma mencari, saya dapat keuntungan apa? Saya bicara ini karena saya melakukan itu dulu. Dan saya memanjakan jemaat. Bahkan menawarkan sesuatu. Saya buat KKR, saya galang dana, cari donatur, cari pendeta besar yang bisa membawa hadiah kepada jemaat saat KKR. Ada yang bawa tas ibu-ibu, kan suka ibu-ibu. Kalau ditawarkan tas, nanti datang ke KKR ada dapat tas, ada sembako, ada gula beras. Itu transaksi, saudara. Akhirnya Injil yang mestinya diberitakan secara benar, tidak diberitakan secara benar. Terjadi penyimpangan di situ. Kenapa kita tidak memburu hati Tuhan? Perasaan Bapa. Kita tidak bisa menemukan perasaan Bapa, hati Bapa di halaman itu. Di kesibukan-kesibukan itu, saudara. Tapi coba kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita bisa merasakan hati Bapa, perasaan Bapa. Dan bisa mendengar Dia berbicara. Saya mendapatkan firman ini pada saat saya berdoa tadi pagi. Jam 3 lewat 15 menit. Saya temukan. Tuhan berkata kamu harus masuk di ruang Maha Kudus. Dan tidak banyak orang yang bisa masuk ke tempat itu. Kalau hanya berkutat pada perkara-perkara jasmani saja. Nah, akan mungkin, saudara. Kita harus masuk ke dalam. Baru bisa menemukan Tuhan. Hati Tuhan, perasaan Bapa. Dan saya harus lebih dulu masuk ke situ. Mendengar Tuhan berbicara. Supaya saya bisa membagi kebenaran. Kalau saya tidak masuk ke ruang itu, doa seperti ini firman terasa kering dan tidak ada sesuatu yang kita dapatkan. Tapi kalau kita masuk ke ruang Maha Kudus, kita mendapatkan pencerahan-pencerahan yang baru. Tubuh kita ini adalah bait Allah, rumah doa.
tempat kehadiran Tuhan, saudaraku. Jangan sampai saudara terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berdaya guna, sehingga engkau gagal mendengar suara berbicara di dalam hati nuranimu, karena engkau sibuk. Milikilah waktu perjumpaan dengan Tuhan. Mulai saudara meninggalkan hal-hal yang tidak berdaya guna, tontonan-tontonan di gadget. Mulai singkirkan itu, saudara. Walaupun itu membuat engkau terhibur, mulai singkirkan. Karena hiburan kita bukan itu, Tuhan hiburan kita. Damai sejahtera kita Tuhan, saudara. Kalau saudara pekerja, karyawan, pegawai, selesai engkau menjalankan tugas, miliki kerinduan, Tuhan, aku mau ketemu engkau di ruang kudus. Bagaimana aku bisa seperti seorang imam itu yang bisa masuk menembus ruang maha kudus? Aku bisa menjumpai Allah yang kudus. Karena Tuhan hanya hadir di tempat-tempat yang tidak sembarangan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 17, pisahkanlah dirimu dari antara mereka. Jangan menjamah apa yang najis. Aku menerima kamu. Aku akan jadi Bapa, dan kamu akan menjadi anakku. Loh, kita harus cepat-cepat, saudaraku, memisahkan diri dari cara hidup yang sia-sia dan menjumpai Allah di ruangan doa. Dan saya mulai praktekkan itu, saudara. Dan menjadi kesukaan dan gairah. Dan sampai saya menangis terseduh-seduh, Tuhan beri aku kesempatan berada di ruang-Mu yang kudus. Meninggalkan hiruk pikuk dari keramaian dan menyendiri dan bertemu Tuhan. Itu menjadi kebahagiaanku. Tidak dapat digantikan oleh apapun. Dan saya merasakan kesegaran, saudara. Kesegaran yang Tuhan anugerahkan. Iya. Saya sudah tidak sibuk dan ribut lagi dengan masalah-masalah ekonomi. Entah mau jadi apa, entah menjadi miskin, tak masalah, saya tidak peduli semua itu. Yang penting bagaimana aku bisa menghadirkan Engkau. Hikmat-hikmat diberikan kepada kita. Jangan jadikan rumah Tuhan ini sebagai sarang penyamun. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat salah. Jaga hati kita, jaga perasaan Bapa, jaga pikiran saudara. Dan belajar menemui Tuhan setiap hari. Kau akan merasakan kehadiran Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Amin.